Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Andriani, berasal dari kelas Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan NIM 23080210093. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berupa zina. Zina adalah perbuatan yang haram, yang ancaman hukumannya di dunia berupa cambuk 100 kali bagi yang statusnya Goiru Musan, dan hukuman mati dengan cara dirajam atau dilempari batu apabila statusnya musan. Pezina di dalam bahasa Arab yang laki-laki disebut dengan az-zani, sedangkan untuk kaum berjenis perempuan disebut dengan istilah az-zaniyah. Orang yang melakukan perbuatan zina disebut dengan pezina. Namun, orang yang pernah berzina lalu sudah berhenti dari zina, lalu bertaubat untuk selama-lamanya, tentu sudah tidak bisa lagi dikatakan dengan orang pezina. Di dalam surat An-Nisa ayat 32 diterangkan larangan mendekati zina, yaitu wala taqrabu zina innahu kana fakisatan wasa'a sabila, yang berarti dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Hal itu diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 32. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan, seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, membaca bacaan yang merangsang, menonton tayangan atau sinetron yang mengumbar sensualitas perempuan, dan merebaknya pornografi dan pornoaksi. Semua itu benar-benar merupakan situasi yang kondusif bagi terjadinya perzinaan. Larangan melakukan zina diungkapkan dengan larangan mendekati zina untuk memberikan kesan yang tegas bahwa jika mendekati perbuatan zina saja sudah dilarang, apalagi melakukannya. Dengan pengungkapan seperti ini, seseorang akan memahami bahwa larangan melakukan zina adalah larangan yang keras, sehingga benar-benar harus dijauhi. Yang dimaksud dengan perbuatan zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar nikah. Baik pria ataupun wanita itu sudah pernah melakukan hubungan kelamin yang sah ataupun belum, dan bukan karena sebab kekeliruan. Selanjutnya, Allah memberikan alasan mengapa zina dilarang. Alasan yang disebut di akhir ayat ialah karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang mengakibatkan banyak kerusakan. Di antaranya, yang pertama, merusak garis keturunan seseorang. Yang berbuat zina akan menyebabkan orang lain menjadi ragu terhadap nasib anaknya. Yang kedua, menimbulkan kegoncangan dan kegelisahan dalam masyarakat. Betapa banyaknya pembunuhan yang terjadi dalam masyarakat yang disebabkan karena anggota masyarakat itu melakukan zina. Yang ketiga, merusak ketenangan hidup berumah tangga. Nama baik seseorang perempuan atau laki-laki yang berbuat zina akan ternoda di tengah-tengah masyarakat. Ketenangan hidup berumah tangga tidak akan pernah terjemah, dan hubungan kasih sayang antara suami istri menjadi rusak. Yang keempat, menghancurkan rumah tangga istri atau suami bukanlah semata-mata sebagai pemuas hawa nafsu saja, akan tetapi sebagai teman hidup dalam berumah tangga dan membina kesejahteraan rumah tangga. Jika si istri atau suami ternoda oleh zina, kehancuran rumah tangga itu sukar untuk dielakkan lagi. Yang kelima, menyebarkan penyakit kelamin, merebaknya perzinaan di masyarakat, menyebabkan berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa. Di samping itu juga meningkatkan penyebaran penyakit AIDS
atau penyakit yang menghancurkan sistem kekebalan tubuh atau immunity penderitanya, sehingga dia tidak akan mati perlahan-lahan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 68, zina adalah dosa besar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala zina la yut'una ma'allahi illahan akhara wala yaqtuluna nafsalati haramallahu illa bihaqi wala yazuna wa man yaf'al dzalika yalqa asama, yang artinya, dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, dan tidak berzina. Barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapatkan pembalasan atau dosanya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.